sama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau beberapa di antara kita itu suka makanan-makanan yang pedas, ya pokoknya kalau nggak ada cabenya itu, wah rasanya ada yang kurang. Kalau nggak ada sambelnya itu, pokoknya cari-cari sambel bagaimana. Tetapi kita tahu juga bahwa belakangan, ya saya nggak tahu harganya udah turun atau belum. Harga cabai kan melonjak tinggi ya. Sekarang masih berapa, Bu? 80. Udah turun dong ya. Bukannya sampai 100 ya. Udah turun ya. Nah, ketika harga cabai turun, yang pertama kali seneng siapa? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Tadinya kalau beli 10.000 dapat banyak, harga naik 10.000 cuma dapat berapa jumput gitu ya. Lalu sekarang sudah dapat banyak lagi. Wah, pasti seneng. Nah, tetapi ya, itu dari perspektif yang mendapatkan kabar gembira adalah ibu-ibu. Tapi untuk pedagang, aduh turun lagi harganya gitu kan ya. Pedagang akan seneng, akan menjadi kabar gembira kalau harganya naik misalkan. Atau petani cabai akan seneng menjadi kabar gembira ketika harga cabai itu naik. Tetapi tukang pecel ayam itu juga lain perspektifnya ketika harga cabai naik. Aduh susah, cabainya mahal dan lain sebagainya. Satu hal yang sama, satu peristiwa yang sama bisa bermacam-macam perspektif. Bisa jadi kabar baik, bisa juga jadi kabar buruk. Bisa jadi kabar yang menggembirakan, atau bisa juga menjadi kabar yang menggelisahkan. Padahal kabarnya mungkin mirip-mirip atau bahkan sama. Nah, kita mau sedikit mencoba membuka perspektif. Di depan kita ini, di altar mendampingi saya ada Frater Wilson namanya. Dia akan asistenti Natal mulai dari kemarin, hari ini sampai besok di sini. Ya. Dia ini sudah selesai studi, tinggal tunggu waktu nanti Bapak Uskup berkenan menabiskan. Jadi sudah selesai semua, tinggal ditabiskan. Maka Frater Wilson boleh ke mimbar. Kita mau dengar semua. Pernah nggak sih Anda itu, kamu itu mendapatkan kabar yang menggembirakan? Coba. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Kabar yang menggembirakan pertama adalah saya boleh asistensi
di paroki Pasar Minggu. Buat saya itu mengembirakan, Romo, sebab ini adalah pengalaman pertama saya hadir di paroki Pasar Minggu gitu. Lalu yang berikutnya, kabar gembira yang lainnya adalah ketika saya boleh diizinkan oleh pembimbing saya untuk mengumpulkan tesis waktu itu. Jadi saya sudah mempersiapkan tesis saya dari lama gitu ya. Jadi maksudnya tuh lama tuh gini loh Bapak Ibu. Umumnya orang menulis tesis itu 2 semester. Tapi saya udah coba menyiapkan dari 1 semester sebelumnya atau setengah semester sebelumnya. Akan tetapi dalam perjalanan waktu pengumpulan proposalnya ditunda, lalu katanya belum siap, lalu ngulang lagi, sampai akhirnya mendapat persetujuan tesis ini boleh diuji gitu, boleh dikumpulkan. Sebab udah selesai dari bulan kurang lebih mungkin sekitar Mei sebenarnya itu udah siap gitu. Tapi pembimbing saya bilang coba baca-baca lagi gitu. Dan terus gitu ya, sampai akhirnya 2 bulan sampai batas akhir baru pembimbing saya mengatakan tesis ini boleh diuji. Nah, itu kabar baik yang saya terima gitu. Gitu Romo. Ya, terima kasih ya Frater Wilson. Tadi dia katakan dia senang mendapatkan kabar gembira karena boleh asistensi, boleh bertugas Natal di paroki Pasar Minggu ya. Tapi saya bilang tadi itu kan perspektif dia kan. Perspektif saya belum tentu ya. Belum tentu jadi kabar gembira buat saya. Maka tapi itu ya, kabar yang sama. Terima kasih Frater Wilson, boleh dulu. Kabar yang sama ketika diumumkan dia bertugas Natal di sini, bagi dia wah menjadi kabar gembira karena pengalaman pertama bertemu dengan umat Pasar Minggu. Perspektif Frater Wilson. Tapi kalau perspektif saya, perspektif Romo Pramono yang lain, jangan-jangan menjadi kabar buruk nih gitu kan. Atau kabar gembiranya tadi ketika dia dibolehkan untuk menguji ya, memasukkan tesisnya, itu juga menjadi kabar gembira buat dia. Maka sebenarnya dosennya tadi katakan kamu baca-baca dulu deh gitu kan. Itu sebenarnya kabar buruk bagi dosen itu ya, dia dikejar-kejar untuk memeriksa tesis itu dan mengujinya. Dari peristiwa ini saya cuma mau memberikan gambaran bahwa dari berbagai macam peristiwa hidup kita, kadangkala menjadi kabar gembira, kadangkala menjadi kabar yang kurang menggembirakan. Bunda Maria yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, itu juga demikian loh. Kalau dari perspektif kita sebagai umat Allah, kita sebagai orang-orang Katolik, peristiwa Maria menerima kabar gembira ini tuh dari perspektif kita. Karena apa? Kita melihat, oh ya, Maria akan melahirkan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Wah, itu menggembirakan sekali buat kita. Maka kalau di kitab suci tulisan perikopnya adalah itu, Maria menerima kabar gembira dari kacamata kita, dari mata kita. Tapi apakah dari pemikirannya, dari hatinya Maria demikian? Mungkin ya, mungkin saya katakan mungkin juga nggak jadi kabar gembira loh. Bayangkan seorang Maria, maka dia bertanya kan dalam hatinya, apa ini? Bahkan dia bertanya dengan lugas, bagaimana ini bisa terjadi? Aku kan belum bersuami. Mungkin bukan menjadi kabar gembira buat Maria. Kabar dari malaikat Gabriel ini membawa kegelisahan, membawa kebingungan, membawa pertanyaan, kok seperti ini? Maka peristiwa kabar yang sama bisa bermacam-macam maknanya tergantung siapa yang melihatnya. Kita lihat, ketika malaikat datang, itu aja udah menjadi pertanyaan buat Maria. Ketika malaikat mengatakan salam, hai engkau yang dikaruniai. Maria apa? Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dan dia bertanya dalam hatinya, ini apa maksudnya? Malaikat datang, ini benar malaikat. Kenapa saya yang didatangi?
macam-macam. Itu dialog yang pertama ketika Maria menerima kabar ini. Dialog yang kedua tadi yang saya katakan, Maria dengan lugas berani bertanya, bagaimana mungkin? Padahal malaikat itu sudah menjelaskan bahwa Maria akan mengandung, ia akan menamai dia Yesus, ia akan menjadi besar, ia akan menjadi maha tinggi, semua kaum keturunan akan menjadi umatnya sepanjang segala masa. Sudah dijelaskan, bukan cuma sekedar salam, udah ada penjelasannya. Maria juga nggak ngerti. Dialog yang kedua demikian. Tetapi anehnya di dialog yang ketiga, saudari-saudara, ketika malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus turun atasmu. Dialog yang ketiga langsung berubah. Yang tadinya bertanya dalam hati, yang tadinya terkejut, yang tadinya bertanya dengan lugas, bagaimana mungkin? Pada dialog yang ketiga berubah. Dan jawabannya menjadi jawaban Maria yang sungguh terkenal sampai sekarang. Saya yakin banyak dari kita pakai ayat ini sebagai moto hidup. Sesungguhnya akulah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ada perubahan yang drastis. Terkejut, bingung, ketakutan, gelisah, berubah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Dari 3 dialog itu saya mau mengatakan demikian, saudari-saudara, sehingga menjadi bahan permenungan. Yang pertama, rencana atau kabar dari Tuhan Allah itu harus kita yakini betul bahwa menjadi selalu yang baik. Rencana dan kehendak Tuhan Allah pada diri kita masing-masing itu selalu menjadi sesuatu yang baik. Itu yang harus dipegang. Karena kita ikut Yesus, kita beriman, kita mau sesuatu yang baik dan Tuhan Allah sudah kasih yang baik. Yang kedua, dengan kenyataan itu, kabar yang baik itu, kehendak yang baik itu, jalannya kadangkala tidak mudah. Maria nggak ngerti dulu, terkejut dulu, takut dulu, bingung. Mungkin kita juga demikian. Dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, dalam perjalanan kita hidup sehari-hari, mungkin ada kegelisahan, ada ketakutan, ada rugi, ada kesel-keselan dan lain sebagainya. Tapi harus dipegang, kehendak Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu baik dalam hidup saya. Namun jalannya yang kadang-kadang beda-beda. Ada yang naik, ada yang turun. Enggak selalu sukacita terus, enggak. Bahwa ada saat-saat kita juga bingung, takut. Itu yang kedua, bagaimana dalam perjalanan hidup kita itu mau mencari sesuatu yang baik tapi jalannya bisa beda-beda. Yang ketiga, yang tetap membuat kita setia, bertahan, itu bukan lagi diri kita sendiri. Yang ketiga, seperti kata malaikat, Roh Kudus turun atasmu. Maka yang membuat Bunda Maria juga akhirnya mengatakan demikian, aku ini hamba Tuhan, bukan dirinya lagi. Karena apa? Roh Kudus sudah turun atas dia. Maka kita juga mau setia, mau taat, bukan karena kekuatan kita lagi. Kita memohon supaya Roh Kudus turun atas kita. Banyak caranya memohon Roh Kudus turun atas kita. Anda ikut Ekaristi, Anda ikut sakramen-sakramen, itu kan semua memohonkan berkat Roh Kudus turun atas kita. Dilambangkan dengan lilin, dilambangkan dengan air baptis, dilambangkan dengan minyak pengurapan, dilambangkan dengan tubuh Kristus, dilambangkan dengan sakramen taubat. Itu semua berkat-berkat Roh Kudus sehingga Roh Kudus turun atas kita. Dan itu membuat kita menjadi hebat. Yakinlah selalu ada sesuatu, selalu ada mukjizat Tuhan ketika Roh Kudus hinggap dalam diri kita. Semoga Roh Kudus yang sama
seperti yang bernaung kepada Bunda Maria, juga bernaung kepada diri kita masing-masing, sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan. Kita syukuri berkat dan rahmat Tuhan ini serta sabda Tuhan yang kita dengarkan. Kita berdiri, kita